Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 10 saham yang secara indikator teknikal sangat menarik untuk buy ya. Bahkan kalau dari Sunar Superseed itu indikatornya strong buy ya. Tapi kita lihat nanti analisanya apakah saat yang baik untuk buy ya. Karena kalau kita perhatikan IHSG kan masih cenderung testing area supportnya 6.700 ya untuk IHSG ya. Jadi masih cenderung lesu dan 10 saham ini yang saya bahas cukup menarik ya seperti itu ya. Tapi sebelumnya saya akan tunjukkan dulu untuk screenernya ya. Jadi kalau kita perhatikan saham-saham di bursa saham Indonesia itu ada sekitar 900-an saham ya seperti itu ya. Jadi bagaimana Pak Sunar untuk screeningnya? Mungkin yang sudah menggunakan Sunar Superseed sudah tahu cara screeningnya ya. Tapi kalau belum, Anda bisa download, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi intinya Anda tinggal join Telegram group ya, itu private group. Anda tinggal request saja langsung ke saya, ada linknya juga. Nanti saya akan berikan linknya untuk grupnya untuk download Sunar Superseed ya. Jadi Sunar Saham Superseed ya. Jadi bentuknya adalah seperti Excel worksheet ya. Jadi ini bukan rekomendasi saham dan bukan stock pick ya. Jadi ini mandiri ya. Toolsnya itu secara mandiri. Kenapa tools ini saya berikan? Ini saya berikan supaya Anda itu belajar mandiri screening saham-saham yang potensial berdasarkan kriteria masing-masingnya. Karena kalau kita perhatikan ya, kalau misalnya Anda itu sibuk banget atau nggak pandai menganalisa di saham, mungkin pilihan Anda adalah beli rekomendasi saham atau stock pick ya gitu ya. Tapi stock pick yang diberikan itu belum tentu cocok dengan style Anda. Jadi misalnya stock picknya itu harganya di atas jangkauan Anda, misalnya di atas 10.000 per lembar sahamnya, itu di luar jangkauan Anda atau di luar money manajemen Anda ya seperti itu. Nah, kemudian mungkin Anda tipenya yang suka copet-copet ya. Stock pick-nya itu belum tentu cocok untuk tipe Anda yang copet-copet, atau Anda yang suka secara fundamental seperti itu ya, belum tentu cocok juga. Nah, secara teknikal, nah itu juga tergantung strateginya. Anda suka belinya itu buy on breakout atau buy on weakness ya seperti itu ya, kan nggak bisa sesuai dengan selera Anda masing-masing ya. Kalau misalnya Anda ikutin rekomendasi saham atau stock pick. Nah, kalau menggunakan Sunar Superseed ini, Anda bisa pilih sesuai dengan style Anda masing-masing, bahan entah itu Anda copet-copet atau suka swing atau agak jangka panjang seperti itu ya. Jadi saya akan bahas screeningnya. Nah, kali ini saya akan fokusnya ke main screenernya ya. Jadi main screener itu tabnya adalah untuk alat utamanya untuk screeningnya. Jadi kalau kita perhatikan sini, ini sahamnya semua saham yang ada di Bursa Efek Indonesia ya. Ada beberapa yang kosong di sini. Itu kosong artinya memang kemungkinannya ada dua. Memang nggak ada transaksi atau sahamnya kena suspend ya seperti itu ya. Jadi nggak ada aktivitas di sini ya. Makanya dia blank. Nah, pemilihan saham kali ini kita akan bahas menggunakan kriteria. Jadi ini kelihatannya, oh Pak Sunar ini banyak banget ini kolom-kolomnya sampai di scroll melebihi screen saya ini. Apa ini kok banyak banget ya? Jadi sebenarnya kalau yang ngikutin saya di grup Sunar Saham Learning ya, itu sudah pernah saya bahas cara penggunaannya lengkap ya, ada beberapa video ya. Linknya ada di pin message di grup ya seperti itu ya. Nah, di sini saya akan fokuskan untuk screening sahamnya. Pertama yang saya filter adalah saya ingin saham-saham yang Superseed skornya itu berdasarkan indikator teknikal ya. Sekitar 7 kategori indikator teknikal itu skornya seperti apa? Apakah dia buy, strong buy, sell, atau netral, atau strong sell seperti itu ya. Jadi ini bukan rekomendasi saham atau stock pick, bukan, berdasarkan indikator teknikal ya. Nah, kalau bicara mengenai indikator teknikal, mungkin ada yang tanya, "Loh Pak Sunar, akurasinya bagaimana?" Biasanya saya sering ditanya seperti itu ya. Nah, indikator teknikal itu sebenarnya dia bukan signal ya. Jadi misalnya seperti ini ya. Kalau ada technical indikator Superseed score-nya itu strong buy ya. Ini kan kita pilih yang strong buy ya. Nah, indikator strong buy itu artinya dia secara analisa teknikal, indikator teknikal itu ada scoringnya ya, scoring sistemnya. Misalnya ya, salah satunya misalnya contoh. Nah, itu MA5 di atas MA10 atau crossover atau cross up lah istilahnya ya, memotong dari bawah ke atas ya, atau sudah di atasnya MA10-nya, MA5-nya seperti itu. Nah, itu indikatornya strong buy misalnya seperti itu. Nah, setelah indikatornya strong buy, ternyata kok sahamnya turun Pak Sunar. Apakah berarti itu Superseed score-nya itu salah Pak Sunar, atau nggak akurat gitu ya? Sebenarnya enggak, karena pada saat kriterianya itu kan sudah didefinisikan. Misalnya kalau MA5-nya berhasil memotong ke atas MA10-nya, maka dia indikatornya strong buy, skornya seperti itu ya. Nah, itu setelah marketnya berjalan, ternyata tiba-tiba drop, apakah berarti indikatornya salah? Ya enggak, karena memang
indikator teknikal itu nggak bisa mengatur market ya. Jadi jangan salah paham ya. Nggak ada tools yang 100% akurat 100% nggak ada. Kalaupun ada tools yang 100% akurat pasti ya, pasti 100%. Saya nggak mungkin bagikan ke siapapun juga ya. Istilahnya itu saya akan keep sendiri, saya gunakan sendiri. Kenapa? Karena saya bisa pinjam di bank, gadaikan sertifikat rumah saya ya. Ya kan, saya bisa jadi orang yang terkaya di dunia, bukan di Surabaya, bukan di Jakarta, bukan di Indonesia, bukan di Amerika, bukan di mana-mana, tapi di seluruh dunia. Ya, kok bisa Pak Sunar ya? Bisa aja, pasti 100% kok. Jadi saya beli pasti 100% naik kan? Ya ngapain dikasih orang lain toolsnya? Ya keep sendiri aja. Ya, saya gadaikan sertifikat rumah aja, lumayan lah modalnya untuk jadi kaya raya, lumayan besar statnya seperti itu ya. Jadi nggak ada istilahnya 100% akurat, nggak ada ya. Indikator teknikal itu adalah suatu indikasi ya, artinya seperti memberitahukan kita, wah ini secara teknikal memang dia strong buy ya. Tapi setelah itu kalau kita buy tiba-tiba drop, bukan berarti sesat ya. Kalau sesat itu misalnya seperti ini ya, indikatornya ya. MA5-nya memotong MA10-nya dari atas ke bawah, tapi dia bilangnya strong buy. Ya kan nggak mungkin, wong dia memotong ke bawah, secara indikatornya kan scoringnya kan kalau MA5-nya memotong MA10-nya dari bawah ke atas, dia barusan strong buy, misalnya seperti itu. Nah, ternyata kan dia memotong ke bawah, tapi indikatornya bilangnya strong buy. Nah, itu sesat ya, atau tidak akurat ya, seperti itu. Nah, tapi kalau memangnya kejadiannya sesuai dengan kejadiannya MA5 memotong MA10 dari bawah ke atas atau sudah di atasnya, indikatornya strong buy ya, berarti benar, akurat ya. Tapi perkara nanti tiba-tiba harganya drop, itu bukan berarti indikatornya salah ya. Jadi kita itu jangan salah paham menyalahkan indikator teknikalnya, enggak. Jadi analisa teknikal bukan untuk mengatur market, jadi seperti itu ya, beda ya. Karena seringkali saya ditanya, wah ini Pak Sunar akurasinya bagaimana? Ya seperti itu ya. Nah pertama kita lihat pakai super score-nya strong buy. Kemudian saya maunya yang benar-benar strong. Jadi saya maunya yang harga yang terakhir itu sudah di atasnya MA5, exponential moving average 5. Kenapa pakai MA5 bukan simple MA yang biasa ya? Karena dia lebih dekat dengan pergerakan harga terakhir ya, seperti itu ya. Lebih sensitif lah istilahnya. Jadi kita maunya yang lebih besar dari MA5 ya. Nah, kemudian ini kan masih banyak banget Pak Sunar, pilih yang mana? Saya sukanya pilihannya ada dua ya. Anda bisa follow big money atau follow the crowd ya. Follow big money itu artinya sesuai dengan transaksi value terbesar. Kalau yang kedua follow the crowd itu berdasarkan transaksi volume ya. Jadi banyak yang beli ya volumenya secara volume ya seperti itu ya. Nah kali ini saya istilahnya pakai strategi follow big money ya. Jadi transaksi value-nya yang terbesar ya seperti itu ya. Berdasarkan harga terakhir tanggal 27 Oktober ya 2023 hari Jumat ya seperti itu ya. Nah kita lihat sini kita ambilnya sekitar 6 aja ya. 10 ya. Ini saya ambil 6 dulu karena nanti kita bisa comparekan sekitar 6 saham ya sekali compare ya. Jadi ini kita copy, kemudian kita masukkan ke watchlist-nya ya. Misalnya watchlist yang kedua, kita klik kanan terus kemudian paste transpose ya. Nah, ini 6 saham langsung dikopikan. Tujuannya supaya nanti kita bisa bandingkan di sini. Di watchlist-nya kita pilih yang kedua ya, karena kita copy di paste-kan di list kedua. Jadi kita bisa bandingkan langsung analisanya di sini ya, seperti itu ya. Jadi nanti Anda bisa cek sendiri. Ini sebenarnya cara bacanya sudah sering banget saya bahas ya. Jadi kalau yang belum tahu, Anda bisa join grup Telegram Sunar Saham Learning ya, grup private ya. Jadi Anda minta linknya ke saya, linknya dari video deskripsi di bawah ini ya, kalau mau chat ya. Jadi itu ya. Nanti saya bagikan free ya ini ya. Dan di sana sudah saya bacakan metode ini ya, screeningnya ya. Tapi nanti saya bahasnya ke chatnya langsung aja, nggak ke sini ya, karena Anda bisa lihat sendiri. Kemudian yang keempat terakhir ini Anda bisa copy paste-kan juga ya, seperti itu ya. Nah ini ada beberapa yang memang saya skip ya, karena dia itu istilahnya itu belum lama IPO ya, seperti itu ya. Jadi datanya masih kurang ya. Tapi kalau Anda mau analisa sendiri ya silakan seperti itu ya. Tadi sebentar tadi belum saya paste-kan di sini ya. Ini sampai seperti ini ya. Transpose, kemudian compare my stock ini ya. Anda bisa ganti sendiri ke list ketiga ini ya. Jadi Anda bisa bandingkan mana yang lebih cocok bagi Anda. Nah ini mengenai cara bacanya sudah pernah saya bahas, jadi saya nggak bahas lagi. Nah ini dari pemilihan saham ini
10 saham ya. Ada satu yang saya skip karena dia belum lama IPO ya seperti itu ya. Jadi saya langsung aja ke grafiknya atau chartnya langsung ya. Nah, yang pertama yang saya bahas adalah cuan ya. Kalau kita perhatikan di sini, cuan terakhir ya, walaupun IHSG lesu, dia naik terus ya. 3 hari berturut-turut ya terakhir ya. Nah, dia bahkan breakout naik tinggi ya. Kalau kita lihat memang volumenya ya nggak terlalu tinggi banget ya, tapi dia lumayan lah seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat sini, apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Ya, pertanyaannya kan biasanya gitu ya, kalau mau buy atau sudah punya ya. Nah, kalau kita perhatikan area support terakhir, ini adalah area resistance sebelumnya yang dia breakout ya. Berarti support terdekatnya sekitar 3.440. Memang jauh banget ya. Kalau kita lihat kan, harga terakhir kan di 4470. Nah, kalau supportnya 3440, kalau kita pasang stop loss-nya di 3440, nanti loss-nya banyak Pak Sunar ya, seperti itu ya. Nah, Anda bisa pakai hourly chart-nya. Jadi kita lihat secara hourly-nya, itu low-nya terakhir sebelumnya di mana ya. Kalau kita perhatikan low-nya terakhir kan di sini ya kan. Nah, kalau dia turun di bawah 4.000 berarti jangan lupa untuk pasang stop loss-nya yang sudah punya ya seperti itu ya. Itu cara lihatnya. Kadang-kadang kalau saham yang sudah naik tinggi ya, kalau kita lihat di daily chart itu supportnya agak jauh ya. Jadi kita lihat di hourly chart itu kelihatan ya. Kalau kita perhatikan ini 4.000. Tapi kalau misalnya Pak Sunar harga terakhir kan 4470. Kalau stop loss-nya 4.000 ya terlalu jauh, itu 10% lebih ya. Seperti itu ya. Ya Anda bisa pakai yang hour sebelumnya ya. Yang ini ya, 2 jam sebelumnya ya, seperti itu ya. Jadi 4310. Itu acuan untuk trading stop-nya atau stop loss-nya bagi yang sudah punya. Ya, itu bagi yang sudah punya pakai acuan stop loss-nya atau trading stop-nya di 4310 atau 4000 ya. Itu untuk cuan. Nah, kemudian kalau kita lihat ini saya hapus saja ya nanti ya karena terlalu dekat ya. Nah, ini kan kalau kita lihat supportnya di 4440, 4470. Yang belum punya ya, itu ada 2 pilihan. Anda bisa buy low, sell high, istilahnya buy on weakness ya. Itu Anda tunggu aja di area 3440. Ya, 3440. Nah, artinya buy on weakness itu kalau dia turun di bawahnya 3440 jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau memotong kembali dari bawah ke atas, itu kita barusan buy. Begitu ya. Atau area berikutnya ini kalau kita perhatikan, nah ini memang agak jauh di sini ya. Ada 2 area di sini. Ini swing low-nya di 2320 ya, yang paling jauh ya. Atau di tengah-tengahnya di sini. Tapi kalau menurut saya sih Anda terserah ya mau pilih yang 3 area ini ya. 2650 kurang lebih ya. Bentar, saya paskan aja 2640 atau 2320. Itu area buy weakness berikutnya yang di paling bawah. Tapi perlu diingat kalau dia turun di bawahnya 2320, jangan sekali-sekali kita average down atau buy ya. Karena kalau turun di bawahnya 2320 ya kan, ini turunnya bisa dalam karena dia sebelumnya naiknya tinggi banget ya seperti itu ya. Nggak ada istilahnya nggak ada bantalan supportnya yang kuat ya seperti itu ya. Ya, jadi kalau turun banyak di bawahnya 2320 lebih baik jual dulu semuanya ya. Jadi jangan coba-coba untuk buy. Nah, buy on weakness saya sarankan yang terdekat adalah 3440 ya. Atau memotong MA20-nya. MA20-nya saat ini di 2905 nilainya ya. Jadi kalau dia naik ke atasnya MA20-nya setelah dia dipotong ke bawah ya. Jadi suatu saat itu MA20-nya akan dites seperti ini ya. Dia naik tinggi terbang. Sebentar saya anotit aja supaya kelihatan. Ini kan dia breakout naik tinggi ya. Ya kan. Kemudian dia suatu saat koreksi. Nah, ketika dia memotong ke bawah atau kadang-kadang nggak langsung dipotong, tapi kalau dia rebound langsung, nah itu kesempatan untuk buy ya. Atau kalau mau lebih pastinya ya kita tunggu memotong ke atas. Nah, kadang-kadang Pak Sunar ini sudah memotong ke atas ya. Katanya Pak Sunar kalau memotong MA20-nya dari bawah ke atas boleh buy. Ternyata kok turun Pak Sunar. Wah, berarti keliru dong. Ya enggak, karena kita jangan keliru ya sekali lagi ya. Jangan sampai kita menggunakan analisa teknikal untuk mengatur marketnya ya. Jadi tetap pasang trading stop-nya atau stop loss-nya. Nah, ketika dia berhasil naik lagi ke atas ya, memotong MA20-nya ya, dari bawah ke atas ya, ini kurang lebih konfirmasinya di sini ya, saya lingkarin ya. Nah, disitulah kesempatan kita untuk buy ya. Kadang-kadang memang trading di saham itu ya, saya kasih tahu ya, sekali belum tentu berhasil ya. Bisa saja 1 kali gagal ya. Ini gagal misalnya. Tapi kedua kalinya, selama dia masih belum kena stop loss-nya ya, kita jangan terlalu kaku, maksudnya wah sebelumnya gagal terus akhirnya kita patah hati atau patah semangat gitu ya. Nah, akhirnya kita nggak buy ya, nggak berani buyback atau jual dulu ini lemot nggak kemana-mana. Nah, ternyata dia berhasil breakout. Atau kalau dia sudah breakout, Anda nggak berani kejar, takut ketinggalan ya seperti itu ya. Pak Sunar, nanti saya kejar ketinggalan dia turun lagi ya. Sebenarnya ya kalau saya sudah sering sebutkan ya, maaf yang sudah sering join jangan bosan-bosannya ya. Kenapa kok sering diulang-ulang Pak Sunar? Karena banyak orang itu sering tanya juga dan kebanyakan nontonnya mereka itu skip ya, nggak
jarang banget ya yang nonton dari awal sampai akhir, jarang banget. Biasanya skip ya. Mungkin dari 1.000 yang nonton cuma 1 atau 2 aja yang nonton dari awal sampai akhir ya. Jadi mereka sukanya skip. Makanya Anda beli dimanapun juga, di atas, di tengah-tengah ataupun di bawah ya. Setelah Anda beli tiba-tiba turun bisa saja ya seperti itu ya. Bukan saja yang saya mendoakan yang jelek, enggak. Nah, karena memang kenyataannya seperti itu. Nah, kalau misalnya buy on weakness di 3440 nggak dikasih, itu ya dia breakout lagi pas boleh tambah lagi nggak average up boleh ya. Target price-nya di mana? Nah, kita tinggal hitung aja. Ini secara gampangnya 3440 ke 4470 ya. Berarti kurang lebih areanya range-nya berikutnya ya berarti kurang lebih sekitar 5.400-an nah seperti itu ya. Jadi 5.400-an itu target price-nya setelah dia naik ke atas 4470. Ya itu untuk cuan. Nah, apakah ada aksi korporasi Pak Sunar? Ini saham repo atau apa ini? Kok tiba-tiba naik tinggi? Saya nggak tahu ya. Anda cek sendiri beritanya. Apakah ini ada berita akuisisi atau mau ada aksi korporasi, terbitkan obligasi atau right issue dan lain-lain atau merger dan lain-lain atau memang laporan keuangannya bagus? Saya nggak tahu ya. Anda bisa cek sendiri. Tapi di sini saya fokusnya ke price action-nya atau pergerakan harga sahamnya. Jadi kalau kita lihat volumenya juga meningkat ya. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk cuan ya. Kemudian berikutnya ini yang saya bilang tadi ya STRK memang datanya masih kurang ya sebentar ya. Kalau saya lihat kalau nggak salah ini STRK dia masih belum lama IPO sih ya. IPO-nya dia kalau salah tanggal 10 Oktober 2023 ya seperti itu ya. Jadi saya skip aja untuk STRK ini. Saya taruh di belakang aja ya supaya nggak ganggu ya. Berikutnya saya bahas adalah untuk saham ELSA. Nah, ELSA kalau kita perhatikan dia naik tinggi ya, melambung tinggi, naik breakout ya. Seperti itu ya. Ada apa saya nggak tahu, tapi saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Nah, sini kalau kita lihat area swing high sebelumnya di 438. Jadi itu bagi garis-garis yang sudah saya berikan di sini, itu bisa untuk acuan untuk trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk ELSA ini trailing stop terdekatnya 438, ya stop loss-nya 428. Artinya kalau dia turun di bawahnya 428 lebih baik jual dulu atau kurangi posisi ya. Karena kalau dia turun banyak 428 dia kan testing MA20-nya. Ya sekitar 416 sampai support area berikutnya sampai 400 bisa ya seperti itu ya. Jadi kalau dia turun banyak 428 ya lebih baik jangan lupa untuk pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya Anda nggak berani buy sekarang, Pak Sunar sudah naik tinggi ya, Anda boleh buy on weakness saja, Anda bisa tunggu buy on weakness di MA20-nya. Seringkali saya sebutkan ya, buy on weakness di MA20-nya. Artinya, kalau MA20-nya itu dipotong dari atas ke bawah, ya seperti ini ya, suatu saat pasti akan dites ya MA20-nya. Ini dipotong dari atas ke bawah. Nah, kemudian ketika dia berhasil istilahnya itu memotong kembali ke atas ya, rebound atau mantul ya, menjelang penutupan atau besok paginya kita boleh buy ya. Selama MA20-nya itu dia nggak turun dalam ya. Ini kan memang agak menurun tapi dia melandai ya, nggak tajam turun gitu ya. Nah, itu kita boleh buy. Atau kalau dia breakout dari swing high terdekat sebelumnya ya, resisten terdekat atau swing high lah istilahnya, paling gampangnya ya, istilahnya itu. Swing high-nya 428. Jadi kalau dia breakout ke atas ya kita buy. Naik ke atas 438 kita tambah lagi average up, target price berikutnya di 476. Jadi ini targetnya sudah saya gambarkan ya. Anda tinggal pasang aja automatic order untuk buy dan trailing stop-nya dan juga stop loss-nya dan juga kalau mau average up ya. Setelah 476 target price-nya 500. Nah, target price ini sebenarnya kalau kita gambarkan dari chart pattern-nya ya. Ini ada chart pattern sebelumnya rounding bottom ya. Kalau kita ukur kedalamannya dari rounding bottom ini kita plotkan ke atas, maka itu adalah target price-nya. Jadi target price-nya untuk ELSA ini lumayan tinggi ya, 525 ya. Tentu saja ya mungkin nggak jangka pendek ya, 1-2 hari ya. Mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan. Tapi berdasarkan chart pattern sih itu. Tapi kita jangan kaku ya, nggak pasti berhasil ya. Nah, di sini juga dia ada formasi rounding bottom juga ya, seperti itu ya. Ini rounding bottom juga. Ya, kalau kita perhatikan, kalau kita ukur aja kedalamannya ini ya, sebentar, kita ukur kedalamannya, kemudian kita kedalamannya ini kita plotkan ke atas, maka itu adalah target price-nya. Target price berikutnya adalah sekitar area 500, itu untuk ELSA. Jadi kalau mau buy boleh aja, karena dia sudah breakout ke atas 438, pasang stop loss-nya di 428 dan 416. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya, wah Pak Sunar, ini breakout, terus kemudian dia turun lagi, wah gimana ini Pak Sunar, kok pembahasannya kok salah gini, sesat nih. Enggak ya. Karena saya prinsipnya adalah follow the trend, kalau dia breakout, kita boleh buy high, sell higher. Ya. Jadi jangan kaku. Artinya ada orang yang maunya buy low terus gitu ya.
Karena prinsipnya memang buy low sell high. Ya nggak salah sih, bener. Bener banget, memang prinsipnya buy low sell high. Tetapi kita juga harus tahu, ada juga yang prinsipnya buy high sell higher. Nah, kalau semuanya buy low sell high, yang buy-nya high-nya kita itu siapa? Kalau semuanya pakai buy low sell high, ya semuanya pada buy low semua, tungguin turun semua, akhirnya nggak naik-naik, nggak ada yang ngangkat. Nah, ternyata kan memang pasar itu follow the trend, ada yang tipenya buy high sell higher. Ya, breakout malah dia tambah lagi. Nah, ada yang bilang nyindir, wah hati-hati tuh nanti ikutin Pak Sunar, hijau beli diajar bandar itu nanti kamu, gitu ya. Merah jual nanti diajar bandar. Sebenarnya ya, saya sebenarnya mungkin ini sudah sering saya sebutkan ya, bosan gitu ya. Itu memang komentar dari salah satu YouTuber yang YouTube komen sebelumnya ya, yang saya dapat ya. Tapi saya nggak tampilkan karena dia kecenderungan menghina saya ya. Komentar sih boleh, tapi jangan terlalu kayak menghina orang gitu ya. Saya nggak suka ya. Langsung yang negatif saya langsung remove aja ya, daripada nanti bikin suasana jelek. Nggak apa-apa lah. Kehilangan satu subscriber atau dua subscriber yang ngomongnya nggak enak-enak, yang cenderungan sombong, terus saya ngomongnya kasar, apalagi suka menghina orang, langsung delete aja komennya seperti itu ya. Nah, dia komennya seperti itu. Nah, sebenarnya yang saya ajarkan itu, ya kan, saya kalau lagi downtrend terus ya, turun-turun terus, saya nggak berani buy. Kenapa? Karena saya takutnya diinjak beruang ya. Kalau bearish ya, downtrend bearish kan, beruang kan, diinjak beruang nanti istilahnya, ya, nggak naik-naik. Kita maunya menaiki bull, ya, pasalnya bullish ya, marketnya bullish, sahamnya bullish ya, uptrendnya bagus, kita tinggal naikin banteng aja, bull ya, banteng ya, bullish saja, ride the bull istilahnya ya. Bukan dihajar bandar, enggak, kita ikut aja, ikutin bandar aja. Ya kalau bandarnya ngangkat harga, kita ikutin. Kalau bandarnya nurunin harga ya kita pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Jadi sebenarnya gampang banget ya sebenarnya itu ya. Karena yang membuat kita susah itu kadang-kadang kita itu terlalu banyak pikiran, oh beli enggak ya? Ini kalau breakout seperti ini ya, contohnya Elsa ya. Oh nanti jangan-jangan setelah saya beli turun. Ya bisa saja Anda beli turun, bisa aja. Tapi yang penting ada plan-nya, pasang trailing stop atau stop loss. Kalau nggak berani, Anda tunggu aja area buy on weakness yang saya gambarkan ya. Ini saya gambarkan ulang area 400 atau 416-an ya. Saya kotakin aja supaya lebih gampang ya. Jadi ada dua area di sini. Kalau yang mau buy on weakness ya, nggak berani buy sekarang ya. Tapi kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher ya, seperti itu ya. Cukup. Berikutnya gudang garam. Jadi gudang garam ini kalau kita perhatikan, no Pak Sunar, ini kalau kita perhatikan sebelumnya kan dia naik sampai 27125 ya, 17 Oktober. Nah, besoknya dia langsung koreksi. Nah, kalau kita buy sekarang apakah nggak istilahnya ketinggalan atau ketinggian gitu ya. Nah, sebetulnya kalau sudah breakout ke atas 25750 seperti ini, kalau Anda mau buy silakan ya. Nah, area buy sebenarnya sudah pernah saya gambarkan sih ya sebenarnya. Bukan karena sudah naik terus saya bahas, enggak ya. Karena ada komentar yang mengatakan, "Duh Pak Sunar, saham yang di YouTube itu yang dibahas kok yang sudah naik gitu ya. Yang belum naik dong supaya kita beli." Ya yang belum naik berarti dia masih downtrend ya, kemungkinan seperti itu, atau sideways di bawah. Tapi ada yang saya bahas juga sih, nggak semuanya ya seperti. Nah, ini sudah saya kotakin juga setiap sebelumnya ya. Pernah saya gambarkan kotak ini nih ya, saya perpanjang aja 23900 ya. Ya, kadang-kadang memang oh sudah ketinggalan, tapi kalau nggak terlalu jauh ya Anda boleh buy, pasang stop loss-nya di 23900. Nah, kalau dia breakout ke atas garis saya 25750 ya kita boleh tambah lagi atau average up, yang belum punya boleh buy. Nah, kalau takut lihat candle sebelumnya di sini naik terus kemudian turun, ya bisa saja seperti itu bisa ya. Apalagi marketnya masih lesu ya bisa saja. Tapi kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini gagal. Contohnya gampangnya seperti ini ya. Ya, saya contohkan ya. Ini misalnya dia sudah naik kemudian turun ya. Nah, kalau di sini posisi seperti ini, dia breakout. Nah, karena kita pasti berasumsi, wah ini pasti turun lagi Pak Sunar. Karena ini kan dia sebelumnya gagal turun ya. Ini gagal turun, ini turun. Ya jangan terlalu kaku. Kalau Anda kaku seperti itu, gimana Anda bisa profit dari 27.500-an ke ini ya. Kurang lebih 29.800-an lebih ya. Seperti itu ya. Ya lumayan kan cuannya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu kaku. Apa yang sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal. Tapi belum tentu pasti berhasil. Enggak ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Sebentar. Kalau kita lihat ini resisten berikutnya sekitar 27400 ya. Jadi kalau naik ke atas 27400, Anda boleh tambah lagi atau average up atau menggunakan acuan dari swing high di sini 27125 ya. Mungkin saya adjust saja supaya gampangnya ya 27125 ya di sini ya. Jadi kalau naik ke atas 27125, yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan ya. Atau yang sudah punya kalau mau average up silakan. Tapi yang takut beli di atas ya tunggu aja di
sekitar area 23.900 atau 24 ribuan ya. 24.500-an lah, mungkin seperti itu ya. Nanti kurang lebih mungkin dia akan testing MA20-nya dulu ya. Kalau dia testing MA20-nya, kemudian dia berhasil naik lagi ke atas, kita barusan buy ya. Kurang lebih seperti itu cukup ya. Berikutnya untuk emiten TPIA. Nah, TPIA dia breakout ya. Bentar, annotate-nya saya hilangin dulu ya. Nah, TPIA dia breakout. Nah, di sini kalau kita lihat naik ke atas 2.800, sebenarnya gambarnya garis-garisnya trading range-nya sudah saya berikan ya. Lumayan mudah ya, 2.600, 2.800, breakout ke atas 2.800. Yang belum punya, kalau Anda mau buy high sell higher, silakan ya. Target price berikutnya 3.000. Nah, kalau misalnya Anda takut-takut, Anda bisa buy on weakness di area 2.600-an. Ya, kalau dia turun, jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas, kita berusaha buy, atau di MA20-nya. MA20-nya saat ini di 2.666 ya. Jadi sekitar 2.670-an atau 2.700 lah kalau dibulatkan ya. Jadi kalau dia turun koreksi di bawah 2.700, kita jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Nah, kalau buy on weakness kita nggak dikasih, ya kita buy high sell higher. Jadi ini kalau mau langsung buy HK ya boleh aja ya, seperti itu. Nah, lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk Cepin. Nah, Cepin ini kalau kita perhatikan, wah ini fluktuasinya tinggi Pak Sunar, naik terus kayak gitu dia nanti koreksi sedikit kemudian dia naik lagi gitu ya. Ya memang ciri khasnya seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini dia naik tinggi, ya kan? Kedepannya mungkin 1-3 hari dia koreksi sebelum dia higher high lagi, ya seperti itu ya. Ini kadang-kadang juga dia ekornya panjang ke atas, jadi jangan kaget ya. Kadang-kadang kita kalau lihat candlestick pattern ya, itu jangan kaku ya. Kalau ekor panjang ke atas belum tentu dia reversal atau pembalikan arah ya. Jadi kalau dia naik belum pasti dia bakalan pembalikan arah, belum tentu. Buktinya ini naik-naik terus. Ya memang pada akhirnya di sini dia koreksi ya, inverted hammer ya. Jadi kalau kita bicara mengenai pattern, jangan terlalu kaku. Artinya Anda menggunakan candlestick pattern untuk mengatur market ya. Jadi jangan sampai mengatur market. Nah di sini kalau kita perhatikan MA20-nya sudah ditembus dari bawah ke atas ya. Jadi yang sudah ngikutin saya lama harusnya MA20-nya naik ditembus ya, kita boleh buy. Nah, kalau misalnya Anda mau buy MIX lagi ya Anda tunggu aja di 5.300 ya atau 5.175. Artinya kalau dia koreksi jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya. Jadi saya gambarkan area buy on weakness-nya ada sekitar area 4.900 ya di sini ya. 4.900-an sampai 5.000 lah kembangannya ya. Kemudian atau di sekitar area 5.175 sampai 5.200. Itu yang mau buy on weakness ya. Jadi kalau misalnya takut ya buy on weakness saja. Tapi kalau nggak dikasih, saran saya sih buy high sell higher. Jadi kalau dia breakout naik ke atasnya 5.500 kita buy, target price berikutnya 5.750, kemudian berikutnya lagi 6.000. Yaitu untuk cepin ya. Jadi volumenya juga mendukung, ini juga lumayan menarik kalau mau buy ya. Memang jangan kaget kalau sudah beli, Pak Sunar kok tiba-tiba koreksi ya kan tadi sudah saya gambarkan ya. Kadang-kadang memang fluktuasinya satu hari naik tinggi terus 1-3 hari ke depan dia koreksi, kemudian dia breakout lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena boleh buy on weakness saja atau kalau breakout ya kita buy aja, ikutin aja ya. Buy high, sell higher. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya MYOR atau Mayora. Ini sudah pernah saya sebutkan juga. Area buy on weakness sudah saya gambarkan ya. 2570 sampai 2600. Target price berikutnya 2740. Ini memang ekornya panjang ke atas ya. Apakah masih bagus Pak Sunar? Masih. Karena dia masih di atasnya MA20-nya. MA20-nya masih mengarah ke atas. Nah, di sini kalau mau langsung buy boleh. Nah, kalau mau tambah lagi atau average up atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher naik ke atas 2740 buy target price berikutnya 2800 dan 2940. Di sini ada swing high-nya ya. Anda bisa gunakan acuan check point-nya juga. Jadi kalau dia naik ke atas 2900 kita tambah lagi average up ya. Tapi kalau gagal jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Itu untuk Mayora. Memang dia side base-nya lebar banget ya. Jadi jangan heran ya. Ini sudah pernah saya sebutkan juga, saya kotakin besar ini aja. Side base-nya dia lumayan lebar, 2570 sampai 2740. Kalau misalnya ini kan di tengah-tengah nanggung ya. Jadi lebih baik Anda tipenya buy on weakness saja atau sekalian tunggu breakout ke atas. Memang mungkin yang trading breakout, Pak Sunar ini saya gagal loh, ekornya panjang ke atas. Ya kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini gagal lagi. Ya, ya kita fokusnya tetap ke price action-nya ya. Jadi seperti itu ya. Nah, cukup ya. Oke, berikutnya untuk GJTL. Nah, GJTL ini kan sebelumnya dia strong downtrend ya. Nah, tiba-tiba dia rebound breakout ya, naik tinggi ya. Nah, mungkin yang sudah join live alert saya itu sebelumnya ada live alert ya. Kalau kita sebentar saya lihatkan
untuk yang sebelumnya ya. Jadi bentar saya sharekan ya. Di Telegram saya itu ini Telegram channel namanya Sunar Saham Live Alert Page ya. Jadi ini private group ya. Kalau Anda cari linknya nggak ketemu ya karena ini private berbayar. Jadi Anda kalau mau berlangganan silakan hubungi saya, harganya nggak mahal kok. Cuma sekitar 720.000 aja per tahun. Kalau dibagi 365 itu satu hari nggak sampai 2.000 ya. Seperti itu ya. Jadi live alert ini Sunar Saham Live Alert ini akan memberikan istilahnya itu seperti alarm ya. Ketika botnya itu menghitung secara price, volume, tren dan momentum saatnya terbaik untuk buy, maka dia akan mengirimkan alert ya. Contohnya yang terakhir gajah tunggal ya GJTL itu hari Jumat ya kan. Dia sudah memberikan signal buy GJTL naik ke atas 800 buy seperti itu ya. Jadi bukan rebound hijau langsung alert buy, enggak. Dia akan menghitung kapan saatnya untuk entry-nya seperti itu ya. Terus stop loss-nya dia juga sudah kasih acuannya, kemudian target price-nya seperti itu ya. Jadi ini real time. Anda bisa cek gajah tunggal itu dia naiknya sekitar jam 3.06 ya ketika dia breakout ke atas 800. Ya kurang lebih seperti itu ya. Ya. Ini sangat membantu banget ya, banyak kesaksian dari teman-teman. Kalau mau join hubungi saya langsung. Memang ini berbayar. Kenapa berbayar? Karena ini adalah saya perlu sewa server, kemudian hire developer untuk maintenance-nya ya seperti itu. Datanya juga bayar. Kemudian event listener-nya itu juga bayar ya. Event listener untuk send alert-nya itu bayar. Jadi kalau saya bagikan free kan nggak mungkin saya menanggung biayanya seperti itu. Tapi Sunar Superseed yang saya bahas dari awal itu kan saya bagikan free. Jadi pilihannya banyak. Anda bisa nonton YouTube video free, ya kan, Saham Profit ya, atau pakai toolsnya Sunar Saham, Sunar Saham Superseed ya seperti itu ya, atau Sunar Superseed saya singkatnya seperti itu. Jadi Anda bisa screening sendiri. Nah ini kalau dia naik ke atas 805 dia bagus. Yang mau buy boleh aja, tapi misalnya takut-takut, nah Pak Sunar, jangan-jangan nanti kalau kita buy, tiba-tiba dibanting. Ya kita nggak pernah tahu. Tapi kalau kita lihat dari sebelumnya, ya kan dia naik, besoknya masih bisa naik tinggi loh ya. Besoknya juga bisa masih tinggi lagi ya. Jadi 3 hari berturut-turut masih bisa meroket ke atas ya seperti itu. Ya, apakah ini Lokeng Hong jualan lagi Pak Sunar? Wah, saya nggak tahu ya. Dia apakah masih punya berapa persen? Saya nggak pernah keep track ya. Apakah bisa naik lagi? Ya, ada pasang aja trailing stopnya di 705, maksimum stop lossnya kalau sudah punya ya 760 ya. Nah, yang mau buy on weakness nggak berani buy sekarang, mungkin takut takut ketinggalan atau ketinggian. Anda bisa buy sekitar area 725 sampai 760 ya. Jadi saya kotakin aja, terserah. Maksudnya kalau dia turun di bawah 760 atau di bawah 725, jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Kita nggak mau tangkap pisau jatuh ya. Kita maunya tangkap pisau yang sudah menancap, dia sudah mulai naik ke atas seperti itu ya. Sudah mulai terbang kita barusan tangkap atau naik ke atas pisaunya ya. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini high-nya di 850 ya. Nah, kalau dia naik ke atas 850, kita boleh tambah lagi atau average up nggak, Pak Sebentar? Boleh naik ke atas 880 ya, kita tambah lagi. Kemudian kalau kita lihat dari acuan swing sebelumnya, naik ke atas 940, tambah lagi target price berikutnya di 1160-an. Atau pakai acuan swing high di sini 1130. Jadi untuk GJTL ini mau langsung HK boleh, atau buy on weakness di 725, 760 ya. Tadi sudah saya sebutkan. Kalau misalnya takut-takut ya buy on weakness saja, tapi kalau dia breakout lagi, Anda kejar ya boleh aja. Tapi tentu saja fluktuasinya tinggi ya. Jangan kaget nanti kalau dia naik, oh katanya Pak Sunar boleh HK nih kalau breakout. Ternyata kok gagal. Memangnya Pak Sunar yang ngatur harganya GJTL. Ya kan enggak ya seperti itu ya. Ya kalau habis seperti itu. Oke, berikutnya untuk Mika. Mika ini kalau yang ngikutin grup saya pasti sudah ikutan ya. Karena trading range-nya cukup gampang ya. Acuannya support resistnya gampang 2600, 2800, 2800, 3000. Jadi intinya kalau dia turun dari bawah ke atas, maksud saya dari atas ke bawah ya turun ya. Dari atas ke bawah turun di bawah 2800, kemudian dia berhasil naik lagi ke atas 2800. Nah, di sana kesempatan kita untuk buy. Target price-nya sekitar 3000. Paling enggak ya 2900-an dikasih lah ya, minimal. Ini sudah berapa kali ya? Satu kali, ini kan dia dipotong kemudian dia naik lagi ya 2 kali, ini 3 kali, memang nggak sampai 3000 tapi 2900 kan dikasih ya, ini 4 kali, ini kan naik ke atas 2800 naik, walaupun ekor panjang kalau Anda pasang trailing stopnya ya masih lumayan cuannya ya, 1, 2, 3, 4, 5 kali. Apakah ini terjadi lagi 6 kali ya? Mungkin aja bisa terjadi. Nah di sini kalau breakout lagi ke atas 2950,
Anda bisa tambah lagi atau average up, target price berikutnya 3.080, kemudian 3.220. Nah, itu untuk Mika ya. Jadi emiten rumah sakit memang dia masih cukup menarik untuk Mika ini ya. Nah, yang mungkin nggak suka Mika ya Anda bisa pilih Siloam ya. Uptrendnya memang lebih kuat daripada Mika ya. Dari sini kalau kita lihat MA20-nya mengarah ke atas, ini harganya memang sempat breakout higher high, tapi dia ekornya lumayan ya. Ya nggak terlalu panjang sih, tapi ya lumayan lah. Ini naik kemudian dia turun. Sebenarnya ini masih menarik ya. Kalau mau buy high sell higher silakan naik ke atasnya 2450 kita buy target price berikutnya di 2700. Nah, setelah 2700 saya pakai acuan sekitar kecelipatan 200 saja gampangnya 2900 ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, yang mau buy on weakness ini sudah pernah saya gambarkan ya di 2100 atau di MA20-nya di 2260 nanti ya kurang lebih ya. Kalau dia turun di bawahnya 2260 jangan langsung buy. Jadi buy on weakness itu kalau dia turun kita tunggu rebound mantul ke atas menjelang penutupan ya. Atau besok paginya kita barusan buy. Jadi jangan turun langsung buy. Kalau turun langsung buy itu namanya tangkap pisau jatuh ya. Jadi kalau dia naik ke atas 2500 jangan lupa tambah lagi average up target price berikutnya 2700 dan 2900 ya seperti itu ya. Saya ingatkan sekali lagi ya, ini hanyalah analisa. Saya nggak pernah nyuruh-nyuruh orang untuk buy atau merintahkan orang untuk cut loss, enggak. Semua di tangan Anda. Karena cuan ada yang keep, kalau loss juga ada yang tanggung kan. Seperti itu ya. Jadi saya hanya memberikan analisa, ya kurang lebih seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk emiten Soci ya. Ini yang berhubungan dengan transportasi, kalau nggak salah emiten perkapalan ya. Kalau kita lihat di sini, ini dia low sebelumnya di 202. Jadi kita bisa pakai acuan itu untuk trailing stop-nya atau stop loss-nya. Yang mau buy sebenarnya ini masih jangka pendeknya masih downtrend ya, karena MA20-nya masih mengarah ke bawah. Walaupun ekornya panjang ke atas seperti ini ya. Walaupun maksudnya candle-nya panjang ya. Kalau candle-nya panjang seperti ini, ya ada kemungkinan koreksi nggak Mas Sunar? Kemungkinan selalu ada, tapi nggak pasti ya seperti itu. Jadi kalau yang mau buy on weakness tunggu aja di 202. Artinya kalau dia turun di bawah 202, kemudian menjelang penutupan atau besok paginya, kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 202 atau breakout ke atas 208 ya, hanya hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, ya kita boleh buy. Ya. Kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Jadi kalau dia naik ke atas 208 Senin ya, nah kita mau HK langsung ya boleh aja target price terdekatnya 218 dan 236. Ya, kurang lebih seperti itu untuk Soci ya. Oke, sebentar. Ini ada berapa saham ini? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi sudah 10 saham yang saya bahas ya. Tadi dari awal saya sebutkan untuk cara screening sahamnya. Jadi ini karena Anda bisa download Sunar Superseed ya. Saya ulang dari awal aja ya. Ini coba saya filter, saya urutkan. Jadi setelah Anda download Sunar Superseed ya, Anda ke main screener. Kemudian ini salah satu strateginya. Jadi strateginya itu banyak. Nggak harus ngikutin Pak Sunar, nggak. Anda pilih sesuai dengan masing-masingnya. Sudah pernah saya bahas strategi buy low sell high atau sama multi bagger. Itu sudah saya bahas strateginya. Pakai Sunar Superseed bisa deteksi untuk saham-saham yang bagger ya. Kemudian yang suka buy on weakness bisa. Yang suka trading breakout ke atas, buy high sell higher juga bisa. Ya macam-macam lah seperti itu ya. Atau yang suka buy on weakness di MA20-nya. Ya seperti itu dan lain-lain ya seperti itu ya, atau berdasarkan balance performance-nya selama dia berhasil naik ke atas 40% dari range-nya 1 bulannya atau 3 bulan Anda bisa buy seperti itu, atau berdasarkan super seed score-nya. Tapi super seed score ini bukan stock pick ya, bukan rekomendasi saham stock pick ya, hanyalah indikator teknikal. Akurasinya gimana tadi sudah saya sebutkan di awal, akurasinya memang tepat 100%, dalam arti 100% seperti ini ya. MA5 kalau dia memotong dari bawah ke atas MA10, nah dia indikasinya strong buy, misalnya seperti itu skornya ya. Nah, perkara nanti dia sudah naik, kemudian dia tiba-tiba turun lagi, ya bukan berarti indikatornya salah. Memang indikator teknikal nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Kalau indikatornya salah atau sesat itu kalau misalnya MA5-nya memotong MA10-nya dari atas ke bawah. Nah, malah signalnya strong buy. Ya kan nggak mungkin. Yang memotong dari atas ke bawah kok strong buy. Gimana sih? Masa kita maunya buy-nya yang sama-sama turun-turun terus ya? Seperti itu ya. Ya itu harusnya kan sell. Nah, itu salah. Tapi kalau memang strong buy ya, ya memang pada saat terjadi signalnya itu teknikalnya dia strong buy, tapi kemudian secara marketnya jalan
tiba-tiba balik arah, ya bukan salahnya indikator teknikalnya dong, seperti itu ya. Ah, ya bukan menyalahkan marketnya. Memang kita kan nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya. Ya ini kan tadi strateginya pilih yang strong buy, kemudian pilih yang MA5-nya price-nya masih di atasnya MA5-nya ya. Jadi lebih besar ini ya. Kalau kita pasangnya yang lebih kecil, itu biasanya yang resiko ya. Ini kebetulan cuma satu ya PDPP ya. Sahamnya juga nggak seberapa menarik ya seperti itu ya. Ya kita pilihnya yang di atasnya MA5, yang price-nya masih di atasnya MA5-nya, bukan di bawahnya. Seperti itu ya. Nah, ini sudah kita pilih ya. Kemudian kita urutkan berdasarkan volume atau transaksi value. Kalau volume itu biasanya cenderungan untuk saham-saham yang gorengan, seperti STRK yang ini barusan IPO ya. Ya belum lama lah, maksudnya bukan 1-2 hari IPO, belum lama IPO ya. Suli, kemudian Elsa, SWOT, dan lain-lainnya. Ini kebanyakan yang fluktuasinya tinggi, gorengan lah istilahnya. Gorengan fluktuasi tinggi. Nah, saya pilihnya yang follow big money, transaksi value-nya yang terbesar. Tadi yang saya bahas, Cuan, Elsa, GGRM, TPIA, Cepin, kemudian tadi Mayora, GJTL, Mika, Silo ya, seperti itu ya. Nah, tadi kita sudah bahas ya, secara teknikalnya. Nah, ini catnya ya, seperti itu ya. Saya rasa sih cukup sekian. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Satu hal lagi saya mengingatkan ya, saya itu nggak pernah kontak atau chat members nawarin kayak apa investasi atau program-program lainnya ya seperti itu ya, yang sifatnya ya cenderung nggak jelas gitu ya. Saya nggak pernah nawarin chat members private gitu ya, nggak pernah ya. Jadi sering banyak orang yang menggunakan nama saya untuk menipu-nipu ya, titip dana dan lain-lain, ya itu pasti bukan saya. Jadi saya nggak mungkin chat members duluan ya, seperti itu ya. Jangan lupa, kurang lebih cukup ya, seperti itu ya. Sekian, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.